Raja Tuba, raja kaum Saba, membatalkan menyerang Madinah dan Ka'bah setelah mendengar saran dua orang pendeta atau rabi Yahudi. Kata rabi Yahudi itu, Madinah akan menjadi tempat hijrah seorang nabi akhir zaman. Sedangkan Ka'bah adalah tempat suci yang dibangun Ibrahim kekasih Allah. Peristiwa ini terjadi 700 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Ibnu Katsir saat menafsirkan surat Ad-Dukhan ayat 36 mengangkat kisah Raja Tuba tersebut. Menurut Ibnu Katsir, dahulu orang-orang Himyar, yakni kaum Saba, mengangkat seorang raja. Mereka menjuluki raja tersebut dengan gelar Tuba. Hal ini seperti Kisra bagi Raja Persia, Kaisar bagi Raja Romawi, Firaun bagi Raja Mesir, Negus bagi Raja Habsah, dan julukan-julukan lainnya yang berlaku di kalangan tiap bangsa. Sebagian dari para Tuba, ini ada yang keluar dari negeri Yaman dan menjelajahi berbagai negeri hingga sampai di Samarkand. Di tanah pengembaraan, para Tuba mendirikan kerajaan. Mereka memiliki bala tentara yang kuat. Kerajaannya luas, dan rakyatnya banyak. Pendiri dan yang membangun kota Hira adalah Tuba. Diriwayatkan, Raja Tuba pada saat melalui kota Madinah bermaksud memerangi penduduknya. Hanya saja, penduduk Madinah mempertahankan diri dan memerangi mereka di siang hari. Sedangkan di malam harinya penduduk Madinah menjamu mereka. Akhirnya raja itu malu terhadap penduduk Madinah dan akhirnya dia tidak lagi memerangi mereka. Raja itu membawa serta dua orang pendeta Yahudi yang pernah menasihatinya. Keduanya menceritakan kepada rajanya bahwa tiada cara baginya untuk menaklukkan kota Madinah ini, karena sesungguhnya kota ini kelak akan dijadikan tempat hijrah Nabi akhir zaman. Selanjutnya si raja meneruskan perjalanannya, dan membawa serta kedua pendeta Yahudi itu ke negeri Yaman. Ketika raja itu melewati Mekah, ia berkehendak akan merobohkan Ka'bah, tetapi kedua pendeta Yahudi itu melarangnya. Keduanya menceritakan kepadanya kebesaran dari Ka'bah itu. Bahwa Ka'bah tersebut dibangun oleh Ibrahim kekasih Allah, dan kelak di masa mendatang Ka'bah akan mempunyai kedudukan yang besar di masa Nabi yang akan diutus di akhir zaman nanti. Akhirnya si raja itu menghormati Baitullah. Ia melakukan tawaf di sekelilingnya dan memberinya kain kelambu dari sutera, hadiah-hadiah, dan berbagai macam pakaian. Serta menyembelih kurban di dekat Ka'bah sebanyak 6.000 ekor unta. Peristiwa ini terjadi di masa orang-orang Jurhum. Kemudian ia kembali meneruskan perjalanannya menuju negeri Yaman. Di sana ia menyeru penduduk Yaman untuk beragama Yahudi sama dengan dirinya. Di masa itu agama yang tersebar adalah agama Nabi Musa. Di negeri Yaman terdapat sebagian orang yang mendapat hidayah sebelum Al-Masih diutus. Akhirnya sebagian penduduk Yaman masuk agama Yahudi mengikuti jejak rajanya. Kisah ini secara panjang lebar diceritakan oleh Imam Muhammad Ibnu Ishaq di dalam Kitabus Sirahnya. Al-Hafiz Ibnu Asakir juga telah mengetengahkan biografi raja ini di dalam kitab tarikhnya. Ibnu Asakir mengatakan bahwa raja tersebut adalah Raja Dimasik. Disebutkan bahwa apabila memeriksa kudanya, maka dibariskan untuknya kuda-kuda dari kota Dimasik sampai ke Yaman. Kemudian Ibnu Asakir mengetengahkan riwayat yang melarang mencaci dan melaknat Tuba. Seakan-akan pada awalnya Tuba kafir, lalu masuk Islam dan mengikuti agama Musa di tangan pendeta-pendeta Yahudi di masa itu, yang berada pada jalan kebenaran sebelum Al-Masih diutus. Ibnu Katsir mengatakan sesungguhnya Tuba, yang diisyaratkan di dalam Al-Quran ini kaumnya masuk Islam di tangannya. Kemudian setelah ia wafat kaumnya kembali kepada kesesatan, yaitu menyembah berhala dan api. Maka Allah mengazab mereka, sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir surat Saba. Tuba, yang berhaji itu adalah Tuba, yang pertengahan,
nama aslinya adalah As'ad alias Abu Quraib ibnu Malyakrib al-Yamani. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa dia menjadi raja kaumnya selama 326 tahun. Tiada seorang raja pun di Himyar yang masa pemerintahannya lebih lama daripada dia. Dia meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad diutus dalam kurun waktu 700 tahun sebelumnya. Para ahli sejarah menceritakan bahwa ketika dua rabi Yahudi Madinah itu menceritakan kepada Tuba, bahwa negeri ini, yakni Madinah, kelak akan menjadi tempat hijrah Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Maka Tuba membuat syair mengenai hal tersebut untuk penduduk Madinah, dan mereka melestarikannya dengan meriwayatkannya secara turun-temurun, generasi demi generasi, dari pendahulu mereka kepada generasi berikutnya. Menurut Ibnu Katsir, termasuk orang yang hafal syair tersebut adalah Abu Ayyub Khalid Ibnu Zaid yang rumahnya dipakai untuk tempat Rasulullah tinggal sementara waktu di Madinah. Dia mengatakan, "Aku bersaksi bahwa Ahmad seorang utusan dari Allah pencipta manusia. Seandainya usiaku dipanjangkan sampai ke zamannya, tentulah aku menjadi pembantunya dan sebagai saudara sepupunya. Tentu pula aku akan berjihad dengan pedang melawan semua musuhnya, dan aku akan melenyapkan semua hal yang menyusahkan hatinya." Ibnu Abud Dunya telah meriwayatkan bahwa di masa Islam pernah dilakukan suatu penggalian terhadap sebuah kuburan kuno di kota sana, dan ternyata mereka menjumpai dua jenazah wanita yang keduanya masih utuh. Di dekat kepala masing-masing terdapat lempengan perak yang ditulis dengan emas, menyebutkan bahwa ini adalah kuburan Huyai dan Tamis. Menurut riwayat lain menyebutkan Huyai dan Tumadir, keduanya adalah anak perempuan Tuba. Mereka berdua meninggal dunia dalam keadaan beragama tauhid, yakni telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan keduanya tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itulah sebagian kisah Raja Tuba, yang pernah menyerang Ka'bah di Madinah. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.